Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alpis Ramadan dari kelas 06 TPLP 002. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, konsep, kelebihan, dan kekurangan dari Java, Kotlin, dan Flutter. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, di sini ada pengertian dari Java. Java adalah bahasa pemrograman yang bersifat general purpose. Artinya dapat digunakan untuk berbagai jenis pengembangan perangkat lunak, mulai dari aplikasi desktop, aplikasi mobile, hingga aplikasi berbasis website dan sistem enterprise. Salah satu keunggulan utama dari Java adalah sifatnya yang portable, yaitu kemampuan untuk menjalankan aplikasi di berbagai platform komputer tanpa memerlukan perubahan kode. Berkaitan adanya Java Virtual Mechanic atau JVM yang bertugas untuk menginterpretasi code Java dan menjalankannya di platform yang berbeda. Java mengadopsi paradigma pemrograman berorientasi objek atau OODP, yang berarti bahwa aplikasi dikembangkan dengan mengidentifikasi objek-objek berinteraksi satu sama lain. Dalam OOP ada 4 prinsip, yaitu enkapsulasi atau penyembunyian data, pewarisan atau inheritance, lalu polymorphism atau kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk, dan abstraksi atau penyederhanaan kompleksitas sistem. Prinsip-prinsip ini membantu pengembangan untuk menulis kode yang lebih modular, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. Selain itu, Java juga memiliki sistem manajemen memori yang sangat efisien melalui garbage collection yang secara otomatis menangani alokasi dan pembersihan memori, sehingga pengembangan tidak perlu khawatir tentang pengolahan memori secara manual seperti dalam bahasa pemrograman lain seperti C atau C++. Hal ini mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan memori dan meningkatkan stabilitas aplikasi. Java dikenal kestabilan dan kenyamanan karena banyak digunakan dalam aplikasi bisnis dan sistem yang memerlukan tingkat keandalan yang tinggi. Java dirancang dengan fitur-fitur keamanan yang mumpuni, seperti kontrol akses, encryption, dan autentikasi. Java juga dilengkapi dengan pustaka atau library yang sangat kaya, yang mempermudah pengembangan aplikasi tanpa harus menulis kode dari nol. Aplikasi Java dapat dijalankan pada berbagai platform berkaitan prinsip Write, Once, Run, Anywhere yang digagas oleh Microsystem. Konsep ini bekerja dengan cara mengopilasi kode sumber Java menjadi bytecode yang kemudian dijalankan oleh JVM di platform yang sesuai, sehingga aplikasi Java dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS tanpa perlu perubahan kode yang signifikan. Java juga merupakan bahasa yang sangat populer pengembangan aplikasi Android sebelum Kotlin menjadi bahasa utama untuk pengembangan Android. Java sudah menjadi bahasa standar dalam pembuatan aplikasi Android. Keberadaan Java di ekosistem pengembangan Android memberikan kontribusi besar pada adopsi dan popularitas bahasa ini di kalangan pengembangan aplikasi mobile. Lalu di sini ada konsep dari Java. Java mengadopsi paradigma OOP yang memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi dengan cara lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Prinsip dasar OOP dalam Java meliputi enkapsulasi, menyembunyikan data internal objek, dan hanya memberikan akses melalui metode publik. Ini membantu menjaga integritas data dan mencegah perubahan yang tidak sah. Lalu pewaris. Konsep ini memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, mengurangi duplikasi kode, dan memungkinkan pengembangan yang lebih efisien. Polymorphisme.
memungkinkan objek yang berbeda untuk diperlukan sebagai objek dari tipe yang sama. Ini memungkinkan objek untuk mengambil banyak bentuk baik melalui metode overriding atau overloading dengan yang sama tetapi parameter berbeda. Lalu di sini ada abstraksi dengan hanya fitur penting terlihat, sedangkan detail implementasi disembunyikan. Ini memungkinkan pengembangan untuk fokus pada aspek-aspek penting dari aplikasi tanpa terbebani oleh rincian teknis. Lalu di sini ada Write Onwards Anywhere, adalah salah satu sistem yang terkenal dalam Java. Prinsip Write Onward berbagai platform tanpa perubahan. Kode Java pertama-tama dikomplikasi menjadi bytecode yang dapat dijalankan oleh Java Virtual Mechanic di platform apapun. JVM ini berfungsi menginterpretasi bytecode dan menjalankannya sesuai dengan sistem operasi yang digunakan, membuat Java menjadi bahasa yang sangat portable. Lalu ada Garbage Collection. Java mengelola memori secara otomatis melalui Garbage Collection. Ini berarti bahwa programmer tidak perlu mengelola alokasi pembebasan memori secara eksplisit. Sistem Garbage Collector Java akan secara otomatis mendeteksi objek yang tidak digunakan dan menghapusnya dari memori, mencegah kebocoran memori yang bisa terjadi jika pengelolaan memori dilakukan secara manual. Lalu ada multi-threading. Java mendukung pemrograman multi-threading yang memungkinkan aplikasi untuk menjalankan beberapa proses secara bersama. Konsep ini sangat berguna untuk aplikasi untuk membutuhkan performa yang tinggi atau aplikasi yang perlu memproses banyak tugas secara paralel, dan seperti pemrosesan data besar atau aplikasi berbasis server. Lalu di sini ada platform independen. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Java dirancang agar dapat dijalankan di berbagai platform. Lalu di sini ada keamanan. Java memiliki fitur keamanan yang sangat kuat yang meliputi kontrol akses, autentikasi, encrypt, dan perlindungan terhadap virus dan malware. Lalu di sini ada kelebihan dari Java. Java memiliki banyak kelebihan termasuk prinsip Write Onward Anywhere yang memungkinkan kode berjalan di berbagai platform tanpa modifikasi. Berkat Java Virtual Mechanic, Java juga mendukung pemrograman berorientasi objek yang memudahkan pengembangan aplikasi yang modular dan mudah dipelihara. Selain itu, efisiensi pengembangan, keamanan yang kuat bersama dengan pustaka standar yang kaya menjadikan pilihan utama untuk aplikasi desktop. Lalu di sini ada kekurangan dari Java. Meskipun Java memiliki banyak kelebihan, bahasa ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kinerja yang lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman yang lebih dekat ke mesin seperti C atau C++, karena Java bergantung pada Java Virtual Mechanic untuk mengeksekusi bytecode. Selain itu, Java cenderung memakan lebih banyak memori dibandingkan bahasa lain yang dapat menjadi masalah dalam pengembangan aplikasi dengan sumber daya terbatas. Nah, di sini ada pengertian dari Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh JetBrains yang pertama kali diumumkan pada tahun 2011. Kotlin berjalan di atas Java Virtual Mechanic yang dapat membuatnya sepenuhnya interoperable dengan kode Java, sehingga pengembang dapat menggunakan pustaka Java tanpa ada masalah. Salah satu alasan utama mengapa Kotlin semakin populer adalah sintaksnya yang lebih bersih dan ringkas dibandingkan Java, yang memudahkan pengembangan aplikasi dan mengurangi kode boilerplate. Selain itu, Kotlin mendukung berbagai fitur canggih seperti null safety yang membantu mencegah null pointer exception dengan cara memaksa pengembang untuk secara eksplisit menangani kemungkinan nilai nol sehingga meningkatkan keamanan aplikasi. Kotlin memiliki kompatibilitas penuh dengan Java, yang artinya pengembangan yang sudah terbiasa
dengan Java dapat beralih ke Kotlin dengan relatif mudah tanpa harus meninggalkan kode lama mereka. Kotlin memiliki fitur-fitur modern yang memudahkan pengembangan aplikasi dengan lebih sedikit bug, meningkatkan produktivitas pengembangan, dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menulis kode yang kompleks. Lalu di sini ada konsep dari Kotlin. Kotlin memiliki berbagai konsep yang membuatnya unik dan sangat populer di kalangan pengembangan, terutama pengembangan aplikasi Android. Beberapa konsep utama yaitu Kotlin adalah interoperabilitas dengan Java. Salah satu konsep utama Kotlin adalah interoperabilitas penuh dengan Java. Artinya kode Kotlin dapat dengan mudah berinteraksi dengan kode Java yang sudah ada tanpa ada masalah. Pengembangan dapat menggunakan pustaka Java, proyek Kotlin, dan sebaliknya, yang memudahkan transisi dari Java ke Kotlin tanpa harus menulis ulang kode. Null safety atau Kotlin dirancang untuk mengurangi null pointer exception yang sering terjadi di Java. Dengan fitur null safety, Kotlin membedakan tipe data yang dapat bernilai null dan yang tidak dapat bernilai null. Variabel yang dapat bernilai null harusnya dideklarasi dengan tanda tanya, sedangkan variabel yang tidak boleh null tidak memerlukan tanda tanya tersebut. Sintak ringkas dan ekspresif. Kotlin menawarkan sintak yang lebih ringkas dan ekspresif dibandingkan dengan Java, yang mengurangi kebutuhan untuk menulis kode boilerplate yang panjang. Lalu di sini ada extension function. Kotlin memungkinkan pengembangan untuk menambahkan fungsi baru pada kelas yang sudah ada tanpa mengubah kode sumber kelas tersebut. Konsep ini dikenal dengan extension function. Misalnya kita bisa menambahkan fungsi baru ke kelas string meskipun kita tidak dapat mengubah kelas string secara langsung, yang meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan ekspansi kode. Coroutines adalah fitur Kotlin yang memungkinkan pengembangan aplikasi sinkronus dengan cara yang lebih sederhana dan efisien daripada penggunaan thread tradisional, terus memungkinkan pengembangan untuk menulis kode asinkron dengan cara yang mirip dengan kode sinkron, yang meningkatkan keterbacaan dan mengurangi kerumitan manajemen thread. Kelebihan dari Kotlin memiliki berbagai kelebihan seperti interoperabilitas dengan Java yang memungkinkan pengembangan menggunakan pustaka Java yang ada. Fitur null safety mengurangi risiko null pointer expansion. Sementara sintak yang ringkas dan ekspansi mengurangi boilerplate. Kotlin mendukung pemrograman berlintas objek dan fungsional, memberikan fleksibilitas dalam pengembangan. Lalu kekurangan dari Kotlin. Meskipun Kotlin memiliki banyak kelebihan, bahasa ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kompatibilitas yang terbatas dengan beberapa pustaka atau framework lama yang ditulis dalam Java. Meskipun ini jarang menjadi masalah besar karena Kotlin dapat berintegrasi dengan Java. Lalu di sini ada pengertian dari Flutter. Flutter adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google dengan tujuan untuk mempermudah pengembangan aplikasi lintas platform. Untuk perangkat mobile, web, dan desktop menggunakan satu basis kode yang sama dibangun dengan Dart sebagai bahasa pemrograman. Flutter memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi dengan performa tinggi yang mendekati aplikasi native karena ia menggunakan rendering engine sendiri yang disebut SPI, yang memungkinkan pembuat antarmuka pengguna UI secara langsung di layar tanpa bergantung pada komponen platform asli. Keunggulan utama Flutter adalah kemampuannya untuk membuat aplikasi yang konsisten di berbagai platform termasuk Android, iOS, web, macOS, dan Windows. Linux dengan pengalaman penggunaan yang hampir identik. Widget adalah elemen dasar di Flutter yang menyediakan komponen antarmuka yang dapat disesuaikan dan mendukung desain responsif sehingga memungkinkan pengembangan membuat UI menarik dan dinamis tanpa melakukan kode platform spesifik. Lalu di sini ada konsep dari Flutter.
Di widget Flutter hampir segala hal dalam widget, setiap elemen yang termuka pengguna UI seperti tombol teks dan gambar. Itu adalah widget yang dapat disesuaikan dan disusun untuk membentuk antarmuka aplikasi. Dengan pendekatan ini, pengembangan dapat membangun UI yang fleksibel dan konsisten di berbagai platform. Lalu ada null safety. Hot reload. Flutter memiliki fitur hot reload yang memungkinkan pengembangan untuk melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus memulai ulang aplikasi. Hal ini mempercepat siklus pengembangan dan membuat experimentation lebih efisien. Engineering Engine. Flutter menggunakan CGI engine rendering grafis yang memungkinkan Flutter menggambarkan elemen UI langsung di layar tanpa bergantung pada komponen UI asli di platform. Ini memberikan pengembangan kontrol penuh atas tampilan aplikasi dan memastikan tampilan UI yang konsisten di berbagai perangkat. State Management. Flutter menyediakan berbagai pendekatan untuk manajemen state aplikasi seperti provider, report, dan loads yang memungkinkan pengelolaan data aplikasi dan interaksi penggunaan dengan cara efisien dan terstruktur. State management adalah konsep penting dalam Flutter untuk menjaga aplikasi tetap terorganisir dan responsif. Lalu di sini ada kelebihan dari Flutter. Flutter memiliki berbagai kelebihan yang menjadikan pilihan utama untuk pengembangan aplikasi lintas platform. Salah satu keunggulannya adalah kinerja tinggi karena Flutter menggunakan CGI engine dan rendering grafis yang memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna UI secara langsung di layar tanpa bergantung pada komponen native platform. Ini menghasilkan aplikasi yang cepat dan responsif hampir setara dengan aplikasi native. Flutter juga menawarkan hot reload yang memungkinkan pengembangan untuk melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu memulai ulang aplikasi, mempercepat siklus pengembangan. Dengan widget yang dapat disesuaikan, pengembangan memiliki kontrol penuh atas desain dan interaksi aplikasi, sehingga memungkinkan pembuatan antarmuka yang konsisten di berbagai platform. Selain itu, Flutter mendukung pengembangan atas platform yang memungkinkan pengembangan menulis satu basis kode untuk aplikasi Android, iOS, web, dan desktop. Menghemat waktu dan usaha. Berat bahasa pemrograman yang digunakan di Flutter menawarkan performa yang tinggi yang baik dan fitur asinkron yang membantu pengembangan aplikasi modern. Lalu di sini ada kekurangan dari Flutter. Meskipun Flutter memiliki banyak kelebihan dan beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah ukuran aplikasi yang lebih besar dibandingkan dengan aplikasi natif. Aplikasi yang dibangun dengan Flutter cenderung memiliki ukuran file yang lebih besar karena termasuk seluruh framework dan engineering yang bisa menjadi masalah di perangkat dengan penyimpanan terbatas. Selain itu, meskipun Flutter mendukung pengembangan lintas platform, untuk beberapa fitur atau fungsionalitas khusus platform, pengembangan masih perlu menulis kode natif atau menggunakan plugin pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kompleksitas dan waktu pengembangan. Flutter juga masih relatif baru dibandingkan dengan framework lainnya, sehingga dukungan dan pustaka yang tersedia untuk beberapa fitur spesifik mungkin tidak sebanyak yang ada pada platform lain, seperti Android Studio atau iOS. Terakhir, meskipun Flutter terus berkembang, performa untuk aplikasi berbasis kompleks dengan banyak animasi atau grafis 3D memungkinkan masih kalah dibandingkan dengan aplikasi native yang dioptimalkan sepenuhnya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.